ayat 7 sampai ayat 9. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, entah karena kita yang salah atau orang lain yang salah, yang pasti kita pernah membenci seseorang, bahkan sangat membencinya. Sebenarnya apa yang kita dapatkan ketika kita membenci orang lain? Jika kita akui dengan jujur, apapun alasannya kita membenci sesama, kita tak pernah memperoleh apa-apa darinya selain dari merusak diri sendiri. Dan seperti ibarat buah mangga yang nampak menarik kulitnya, tetapi isinya telah digerogoti ulat, yakni kebencian, amarah, dendam, dan lain-lain. Kebencian tak pernah akan menjadi jalan keluar penyelesaian sebuah persoalan. Kita bisa saja mengelak atau menghindari kehadiran orang yang kita benci, tapi kita tak akan mampu membunuh bayangannya dalam pikiran kita. Kita selalu ingin tahu tentang dirinya, dan setiap mendengar namanya, hati kita menjadi kacau atau gelisah. Bisa dikatakan setiap mendengar tentang dirinya kita menjadi galau. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, Herodes merasa cemas. Kecemasan muncul karena ada berita tentang kebangkitan Yohanes Pembaptis dari antara orang mati. Yohanes Pembaptis yang telah disuruh Herodes dipenggal kepalanya hanya karena demi harga diri. Ia cemas karena ia tahu bahwa Yohanes adalah nabi Allah dan bisa membawa malapetaka dalam hidupnya. Namun kabar yang tidak jelas pun membuatnya kaget dengan segala hal yang dilakukan Yesus. Yesus dianggap sebagai seseorang yang diutus Allah, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang membuat orang tercengang dengan semua perbuatannya. Ini bukanlah hal yang lazim atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang pun mulai mengikutinya dan berbicara tentang dirinya. Melihat itu, Herodes semakin penasaran dan ingin bertemu dengan Yesus. Ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Tetapi kerinduannya untuk melihat Yesus tidak digerakkan oleh suatu tujuan yang luhur dan hati yang murni. Ia memang mendengar tentang Yesus, tentang semua kebesaran yang ada padanya, dan tentu saja ia pun tahu tentang siapa yang melingkupi Yesus, yang tidak lain adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan olehnya, termasuk Yohanes. Karena itulah tak ada tanggapan yang muncul darinya. Tidak ada lahir sikap iman yang mengakui bahwa dalam diri Yesus Allah tengah berkarya untuk kebaikan seluruh bangsa. Tindakannya pada Yohanes tidak sedikit pun memberi rasa sesak, dan ia juga tak mampu memahami apa yang terjadi dalam karya dan hidup Yesus.
Saudara-saudari, sikap seperti Herodes ini mungkin juga kita hidupi dalam diri kita tatkala berhadapan dengan ajaran dan perbuatan Yesus dalam hidup kita. Kita mungkin suka mendengar, tetapi hanya sebatas menjadi bahan perguncingan semata dan tidak sampai pada suatu reaksi yang seharusnya yang kita tunjukkan ketika berhadapan dengan hidup dan ajaran Yesus. Yesus selalu membuat keajaiban, selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Namun, kadangkala semuanya berlalu begitu saja tanpa disadari, dinikmati, apalagi disyukuri. Semuanya terjadi dan berlalu begitu saja. Apalagi jika hati, perasaan, dan pikiran kita dibelenggu oleh permasalahan, kegelisahan, kecemasan. Maka kita semakin tidak menyadari keajaiban dan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu membuat keajaiban, selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Namun kita sering menutup mata hati kita, sehingga kita tidak melihat, tidak memahami, dan menyadari berkat yang diberikan. Saudara-saudari, oleh sebab itu, marilah kita membuka mata hati kita untuk melihat keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkarya tidak saja dalam hal-hal besar, namun sering terjadi dalam hal yang kecil yang sering kita abaikan. Janganlah seperti Herodes yang penasaran ingin melihat Yesus namun tidak merasakan keajaiban karena menutup pintu hatinya. Sebagai pengikut Kristus, mari kita membuka hati kita untuk melihat keagungan Tuhan, melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup dan juga aktivitas kita setiap hari. Amin.